nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya diminta untuk menyampaikan hal yang terkait dari apa yang terdapat di dalam kitab seruan yang ditujukan kepada para pendidik dan para murabbiyat, pendidik dari kalangan wanita, litaujihil banin wal banat, dalam rangka memberikan arahan kepada putra-putri, kepada anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Risalah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullah. Walaupun mungkin tidak semua kita baca pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal yang saya anggap penting. Meskipun seluruh kitab ini adalah sangat penting bagi kita, tetapi mengingat waktu yang sangat terbatas, tentu tidak semuanya bisa kita kaji, kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Dengan memohon izin Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon pertolongannya, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullah. Qala rahimahullah, beliau menuliskan muhimmatul murabbi an-najih, pentingnya seorang pendidik yang berhasil. Yang pertama, dia harus memahami tentang ahdaf, tujuan dari mendidik anak-anak mereka. Ketika saya menyebutkan tentang masalah pendidik, itu tidak mesti bayangan kita adalah kepada seseorang sosok figur yang berada di lembaga pendidikan. Tidak. Pendidik yang lebih utama adalah orang tua atau wali daripada anak itu sendiri. Karena sesungguhnya perlu kita ketahui, lembaga pendidikan hanyalah mitra dalam mendidik anak-anak kita. Yang sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu terletak di pundak orang tua atau wali masing-masing dari anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap penggembala atau yang memimpin akan dimintai pertanggungjawaban jawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fabawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah,
membawa benih tauhid dalam keadaan bertauhid, berislam. Ya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut berbelok fitrahnya, ya, kepada Yahudi, Nasrani, ataupun kepada Majusi, penyembah api, manusia penyembah api. Dari hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikulkan amanah, tanggung jawab pendidikan anak adalah kepada kedua orang tuanya. Ya. Manakala kedua orang tua tidak ada, maka walinya. Ya. Mereka lah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, ya, anak-anak mereka. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya. Maka semakin jelaslah bahwasannya tugas pendidikan anak terpikul kepada orang tua daripada anak itu sendiri. Ya. Sehingga lembaga pendidikan yang kita jadikan rujukan untuk mendidik anak itu hanyalah sebagai mitra, ya, sebagai tempat yang pengasuh-pengasuhnya kita ajak bekerja sama, ya, untuk melahirkan anak-anak kita yang memiliki akhlak, ya, kepribadian sesuai yang kita harapkan. Maka dalam hal ini, ya, baik, ya, orang tua, pengasuh, ya, di satu lembaga pendidikan ataupun yang lainnya, mereka semua adalah murabbi, ya, bagi anak-anak didik mereka, anak-anak asuh mereka. Ya. Maka penting bagi seorang pendidik untuk memahami tujuan ahdaf daripada pendidikan itu sendiri. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, inna min ahzafi tarbiyah wa ta'lim insya'u syakhsiyati dzatin muthillu 'aliyan. Ya, sesungguhnya tujuan daripada tarbiyah dan ta'lim, ya, menumbuhkan kepribadian yang memiliki, ya, akhlak, ya, contoh yang tinggi. Hadhihi syakhsiyatu yajibu an takuna murtabatah bi rabbiha. Kepribadian ini adalah yang menjadikan kemudian, ya, dia terikat kepada Rabb-nya, ya. Tastamidu minhu nidamil hayatiha, dan kemudian dia bersandar kepada aturan-aturan kehidupan, ya, yang ada. Wa ta'malu ala taqwimi mujtama'iha. Afwan, kacamata saya ketinggalan. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang di situ perbuatan tersebut dalam rangka menegakkan, ya, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya. Wa tashihi mafahimihi ala ususi,
sahihatin, dan kemudian dia memperbaiki pemahaman-pemahaman yang memang rusak di dalam masyarakat tersebut atas dasar asas-asas pendidikan yang baik, yang benar. Ini adalah tujuan daripada pendidikan. Bagaimana membentuk anak memiliki kepribadian, yang kepribadian tersebut memiliki akhlak yang baik. Kepribadian tersebut merasa terikat dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepribadian tersebut memiliki keterikatan dengan masyarakat, yang dengan dia terjun di dalam masyarakat mewarnai kehidupan sosial yang ada. Dengan bahasa kita, dia mampu untuk mengatur masyarakat dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam. Maka inilah sebenarnya yang kita harapkan dari anak didik kita. Maka kita melihat di sini bahwasannya bagaimana arah buku ini, kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, menunjukkan bahwasanya arah pendidikan itu adalah bagaimana menjadikan anak mampu untuk terikat kepada Rabbnya dan mampu untuk berperan di masyarakat. Berperan di masyarakat pun bukan dalam rangka untuk mengikuti apa yang terjadi di masyarakat, tetapi justru dia melakukan perubahan-perubahan yang masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai yang menyelisihi. Generasi anak kita yang dididik itulah yang nanti kelak akan melakukan perubahan-perubahan tersebut, melakukan tajdid dalam rangka memperbaiki keadaan masyarakat, sehingga kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdasarkan apa yang telah dinaskan dalam hadis. Dan sebagaimana kita maklumi bahwasannya tarbiyah memiliki dasar yang saling berbeda. Saling berbeda. Takhtalifu biikhtilaf di dalam kehidupan masyarakat. Di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu hafidhahullah rahimahullah bahwasannya asas tarbiyah di kalangan masyarakat syuyu'i, komunis, tentu dia akan mengedepankan nilai-nilai materi dan memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang berasal dari masyarakat al-gharbiyah, masyarakat barat, tentu dia akan mengambil nilai-nilai tersebut dengan kesibukan-kesibukan yang sifatnya kebendaan, dengan sifatnya hal-hal yang satu dengan lainnya bisa bertentangan dengan Islam. Dan kemudian kalau asas pendidikan itu sesuai dengan Islam, maka itulah yang kita harapkan, karena pembentukan kepribadian itu sangat ditentukan sekali dengan nilai yang ditanamkannya. Oleh karena itulah berbagai macam tujuan pendidikan itu pasti akan dilatar belakangi oleh keadaan masyarakat. Di lingkungan masyarakat komunis tentu dasar pendidikannya adalah
tidak bersumber kepada agama. Di lingkungan masyarakat barat, tentu ya, masyarakat yang akan dihidupkannya adalah masyarakat yang bersifat kebendaan, materialisme, ya. Wa nafyur ruhiyat, menafikan tentang hal-hal yang sifatnya roh, ya, spiritual. Ya. Ini adalah bentuk-bentuk latar belakang pendidikan. Ya. Dan beliau rahimahullah menyebutkan tentang syarat dari seorang pendidik ya, yang berhasil di dalam tarbiyah wa ta'lim. Syurutul murabbi an-najib fi tarbiyati wa ta'lim. Syarat-syarat murabbi ya, yang berhasil di dalam at-tarbiyah wa ta'lim. Di sini menggunakan dua istilah, tarbiyah dan ta'lim. Pendidikan dan pengajaran. Kita harus ya, mengetahui tentang perbedaan dua hal ini. Ya. Mendidik berbeda dengan mengajar. Ya. Seorang guru datang ke kelas, ya, memberikan pelajaran, ya, mencatat apa yang bisa dicatat, tanpa memperhatikan apakah anak tersebut mengamalkan apa yang diajarkan atau tidak. Ya, dia tidak peduli. Ya. Dia hadir ke kelas, dia hadir ke ruangan belajar, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Setelah itu dia meninggalkan ruangan kelas, dan apa yang terjadi pada anak didiknya setelah itu dia tidak peduli. Maka guru atau pengajar tersebut hanya sebagai pengajar. Ya. Berbeda dengan seorang pendidik. Dia memberikan pelajaran, ya. Dia mengontrol apa yang sudah diajarkan, apakah anak didiknya mengamalkan ataukah tidak. Ya. Kemudian dia mencermati kehidupan sehari-hari dari anak didiknya tersebut, apakah yang dia ajarkan memang menjadi bahagian keseharian dari anak didiknya tersebut ataukah tidak. Dia awasi, dia evaluasi. Ya. Kalau seorang guru melihat atau seorang pendidik melihat seperti apa yang dia inginkan, ya, maka berarti ya, apa yang dia didikkan tertanam. Ya. Tetapi manakala melihat anak didiknya ternyata apa yang telah diajarkan anak didiknya mengalami ya, hambatan-hambatan atau tidak kemudian mengamalkan apa yang diajarkannya, maka ini berarti apa yang dia tanam belumlah dikatakan berhasil. Ya, seorang pendidik mengantarkan sedemikian rupa ya, sehingga anak didik mengamalkan apa yang telah diajarkannya. Ya. Itulah ya, perbedaan pendidik dengan pengajar. Ya. Pengajar sifatnya transfer, ya, memindahkan ilmu yang ada pada dirinya kepada ya, orang yang diajarinya. Setelah itu selesai. Tidak ada ikatan batin, tidak ada ikatan emosional ya, dengan dirinya. Ya. Kalau seorang pendidik, dia memiliki ikatan batin, ikatan emosional dengan anak didik yang diajarinya tersebut. Ya. Maka ya, ta'lim wa tarbiyah di dalam Islam harus beriringan. Ya. Kalau menginginkan anak didik kita memiliki kepribadian-kepribadian yang terbentuk, ya, itu adalah bahagian daripada ta'lim wa tarbiyah. Ya. Seorang pengajar kan tidak terikat dia. Ya. Dia mengajarkan tentang akhlak, sementara yang ngajar akhlaknya bejat, tidak ada urusan. Karena sifatnya transfer saja, transfer ilmu. Tapi bagi seorang pendidik tidak bisa seperti itu. Dia mengajarkan akhlak, ya,
buruknya merokok, maka dia harus menunjukkan bahwasannya dia tidak merokok. Ya. Seperti itu. Ya. Karena mendidik ya, memerlukan keteladanan. Ya. Mendidik berarti memberi teladan. Ya. Mendidik berarti memberikan pengajaran tidak semata ketika anak didik di dalam ruangan. Ya. Tidak semata dengan bentuk lisan, ya, tetapi juga dengan amal perbuatan. Jadi sungguh berat tugas seorang pendidik. Ya. Maka disebutkan di sini, ya, syarat bagi seorang murabbi atau murabbiyah, ya, qala ayyakuna mahiran fi mihnatihi, ya, hendaklah dia mahir ya, di dalam tugasnya, ya, mubtakiran fi asalibi ta'limihi, ya, dan dia bisa melakukan, mencipta, merekayasa, melakukan inovasi-inovasi ya, di dalam uslub, ya, cara-cara pengajaran yang dia lakukan. Mahabban liwadhifatihi wa tulabihi. Ya, dia mencintai tugasnya dan mencintai anak didiknya. Ya. Maka perhatikan ya, pada baris kalimat ini, seorang pendidik dia mahir. Ya. Artinya ya, menjadi seorang pendidik bukan semata-mata ya, asal comot. Ya. Sini kamu ngajar ya, tanpa melakukan proses ya, penelitian terhadap orang tersebut, bagaimana akhlaknya, ya, bagaimana hidup kesehariannya, ya, bagaimana ibadahnya. Karena apa? Karena pendidik yang akan mendidik anak-anak kita itu akan menanamkan nilai-nilai yang akan tertanam pada diri anak sampai dia dewasa. Kalau nilai-nilai itu yang ditanamkan adalah sesuatu yang salah, maka akan terbawa terus. Ya. Maka ya, ayakuna mahiran fi mihnati, hendaklah dia mahir di dalam tugasnya, bidangnya. Dia yang memang mendidik qiraah, ya tentu bacaan, tajwidnya, makhrajnya bagus. Ya. Ya. Sesuai dengan spesifikasi keahliannya. Ya. Meskipun keahliannya seperti itu, tetapi nilai-nilai dasar akhlaknya, ya, ibadahnya, akidahnya itu harus sudah bagus, sudah baik. Baru nilai-nilai spesifikasi yang sifatnya skill, keahlian itu bisa diajarkan. Tetapi dasar umum sebagai seorang pendidik harus ada. Pendidik yang cacat moral, waliyadzubillah, ini akan merusak pendidikan itu sendiri. Ya, cacat moral, ya, muamalahnya dengan tetangga tidak baik, muamalah ya, dengan ya, sesama manusia tidak baik, ya, bisnisnya ya sudah ya, banyak akhirnya menjadikan cacat moral bagi dia. Ini akan menjadikan ya, figur sebagai seorang pendidik di mata anak didiknya akan jatuh. Ya. Maka ya, seorang pendidik dia memang harus betul-betul ya, memahami tugas karakter daripada ya, pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi dia memang harus mahir. Ya. Ya, di kalangan salafiyin kita memang masih sangat kurang sekali. Ya, kita harus mengakui secara jujur tentang ya, pemberdayaan SDM di dalam masalah pendidikan ini. Ya, dari segi akidah mungkin bagus, akhlak bagus, ya, tetapi dari segi didaktik, metodik mungkin kurang.
ya. Mungkin kurang. Ya. Di dunia pendidikan biasanya lebih diutamakan adalah nilai-nilai yang sifatnya mendidik. Tetapi tidak jarang kita temukan di lembaga pendidikan ya, yang dikedepankan bukan nilai-nilai pendidikan, tetapi nilai-nilai kekerasan. Ya. Jadi mendirikan lembaga pendidikan bukan untuk mendidik, ya, tetapi untuk menjadikan anak-anak ya, sebagai orang-orang jago berantem. Gitu. Kenapa? Ya. Di dalam dunia pendidikan, ya, ya, mestinya yang dikedepankan adalah kekuatan ilmu, karena lembaga pendidikan adalah lembaga di mana nilai-nilai ilmiah itu ditegakkan. Sehingga yang dikedepankan adalah ya, mengedepankan ya, kekuatan ilmu. Ya. Tetapi tidak jarang kita temukan lembaga pendidikan justru mengedepankan ilmu kekuatan. Beda kan? Ya. Kekuatan ilmu dengan ilmu kekuatan. Ya. Kalau ada anak nakal, bandel, bukan mengedepankan kekuatan ilmu, artinya dengan cara menasehati, ya, mengingatkan ya, dampak buruk dari kenakalannya, ya, kemudian ya, dengan cara-cara irsyad wal bayan, ini mengedepankan ilmu, kekuatan ilmu. Tetapi tidak jarang kita temukan ya, karena keterbatasan pengasuh pendidik mungkin, sehingga yang dikedepankan adalah ilmu kekuatan. Anak nakal sedikit tongkat yang berbicara, ya. Nakal sedikit ya, penghapus yang dilempar. Nakal sedikit apa yang ada dekat di situ, ya. Kekerasan. Jadi ilmu kekuatan, bukan kekuatan ilmu, ya. Terbalik ya. Akhirnya secara tidak langsung anak merekam apa yang dilakukan oleh ya, oleh pendidiknya ya. Sudah menanamkan nilai-nilai kekerasan, sehingga tidak jarang kemudian ya, anak satu dengan anak lain mempraktekkan ya, kekerasan tersebut ya. Ada anaknya yang sedikit merasa jago, yang satu merasa lemah, dipukulnya ya, dan seterusnya ya. Pendidiknya melarang, jangan berantem. Sebenarnya dia sendiri sudah menanamkannya ketika ya, di dalam ruangan belajar ya. Ini adalah ya, di antara ya, hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah ya, didaktik, metodik di dalam mengajar. Qala wa yabdhulu juhdahu li tarbiyatihim at-tarbiyatul hasanah. Ya. Kemudian dia bersungguh-sungguh mencurahkan segenap tenaga ya, untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Yuzawwiduhum bil ma'lumatin nafi'ah ya. Kemudian memberikan tambahan-tambahan, membekali mereka dengan maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Wa yu'allimuhumul akhlaq al-fadilah, dan mengajarkan mereka akhlak yang utama. Wa ya'malu ala ib'adihim 'anil 'adati sayyi'ah, dan berusaha untuk menjauhkan anak-anak didik mereka 'anil 'adat as-sayyi'ah, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Ini pendidik. Ya. Anak yang masuk pondok, kebiasaan buruknya ngompol, ya tugas pendidik memang. Bagaimana caranya supaya anak yang sudah agak besar tapi punya kebiasaan ya, ngompol,
Bagaimana caranya? Nah, disinilah tingkat kemahiran. Ya. Tingkat dia bisa melakukan inovasi tentang asalib, cara-cara mendidik. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Sampai kebiasaan-kebiasaan buruk yang terkecil pada diri anak. Ya. Misalnya ngemut jempol, ya, gigitin kuku, ya kan? Tidak sadar itu kebiasaan buruk. Nah, itu seorang pendidik harus bisa merubah. Ya. Dalam hal makan, tidak suka makan sayur, seorang pendidik harus bisa merubah sehingga dia bisa makan apa saja. Ya. Merubah kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ya. Kebiasaan seorang anak mungkin terlalu besar, ya, emosionalnya, sehingga mudah sekali, ya, marah di hadapan teman-temannya. Seorang pendidik harus peka. Ya. Oh, ini anak harus dikendalikan. Apa-apa marah, ya. Istilahnya sumbu pendek, mudah meledak. Ya. Digurauin oleh temannya sedikit, langsung dia marah. Ya. Bisa merupakan pembawaan gen, bisa juga karena lingkungan, mungkin di rumahnya, lingkungan keluarganya dan seterusnya, sehingga terbawa. Ya. Nah, bagi seorang pendidik yang seperti ini harus, ya, diterapi, jangan dibiarkan. Ya. Ada anak yang mungkin dibawa, ya, dari rumahnya kebiasaan sering dipukuli atau suka memukuli, ya, adiknya, tetapi dibiarkan oleh orang tuanya sehingga terbawa. Akhirnya dengan teman-temannya pun suka mukul. Temannya sedikit ini dia langsung begini. Temannya begini dia langsung tangannya, kepalan tangannya diacungkan. Ya. Warna kekerasan senantiasa ada pada dirinya. Seorang pendidik harus bisa mengawasi yang seperti ini. Tidak semata-mata anak ini sudah hafal 1 juz, selesai. Jangan. Ya. Selain memperhatikan, kalau hafalan itu adalah segi kognitif. Ya. Di mana anak cerdas, tentu dia akan cepat hafal. Anak agak sedikit lamban kecerdasannya, ya agak sedikit lambat dalam menangkap hafalannya. Ya. Tetapi aspek lainnya, aspek emosional, ya, harus juga diperhatikan. Normal atau tidak emosi anak ini? Ya. Apa-apa marah. Baru pulpennya, alat tulisnya, dia lupa nyimpan, terus nyari-nyari, marah. Ya, marahnya tidak hanya kepada dirinya, kepada teman-temannya, disalah-salahkan. Nah, kalau seperti ini, sampai terus dewasa, ini bakal jadi troublemaker di masyarakat. Ya. Ya. Akan bisa menjadi orang-orang bermasalah kalau tidak segera diluruskan. Ya. Gitu. Ya. Caranya bagaimana? Ya, diberi, ya, rewards, diberi hadiah. Dalam seminggu ini kamu tidak marah, saya akan memberikan hadiah buat kamu. Ingat, 1 minggu tidak marah. Atau kalau terlalu berat, 3 hari tidak marah. Ingat, 3 hari tidak marah. Begitu dia sudah mau gini, ayo ingat, mau hadiah atau tidak. Terus, akhirnya dia mengerem terus. Setiap mau marah, ingat, dia ingin dapat hadiah. Ingat, terus dia. Terus dilatih seperti itu. Itu harus, ya, karena akan bisa memberikan terpola. Kalau sudah semakin terpola, pengendalian emosinya tidak teratur, ya, tidak bisa dikendalikan dengan baik, itu akan menjadi hal yang tidak baik. Ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Gitu. Ya.
Yang kedua, ayakuna qudwah hasanah li ghairihi. Hendaklah seorang pendidik dia menjadi teladan yang baik bagi yang lainnya. Fi qawlihi wa amalihi wa sulukihi. Baik dalam perkataan, perbuatan, dan perilaku dirinya. Min haitsu qiyamihi biwajibihi nahwi rabbih. Dari sisi dia menegakkan kewajiban-kewajiban terhadap Rabbnya, wa ummatihi wa tullabihi, dan menegakkan kewajiban-kewajiban terhadap umatnya dan anak didiknya. Yuhibbu lahum minal khairi ma yuhibbuhu li nafsihi wa awladihi. Dia mencintai kepada anak didiknya di dalam hal kebaikan sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya dan anak-anaknya sendiri. Ya'fu wa yasfah. Dia bisa memaafkan dan dia bisa lapang dada terhadap apa yang dilakukan oleh anak didiknya. Fa in aqiba kana rahima, dan apabila dia menghukum, maka hukumannya ditegakkan atas dasar rahmah, kasih sayang. Luar biasa sulit jadi pendidik seperti ini. Rata-rata pendidik kalau menghukum anak itu pasti detak jantungnya kalau diukur itu cepat sekali. Karena apa? Karena dia menghukum dalam keadaan emosional. Wah, sudah, matanya melotot, tangannya sudah diacungkan, langsung dipukul. Seorang ayah melihat anaknya tidak mau nurut, langsung kurang ajar. Iya. Apa mau anak kita jadi anak yang kurang ajar? Hati-hati ucapan orang tua. Jangan sampai kemudian para malaikat mengaminkan. Jangan sampai kemudian para malaikat mengaminkan. Ini penting. Jadi ketika kita menghukum dengan kasih sayang, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik, mencela, dasar bajingan, dasar. Oh ya, sudah selesai. Ini 2 termin ya, istirahat. Sebentar ya tangannya. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La tad'u ala anfusikum inna bi khairin." Jangan kau doakan ataupun kau mengucapkan satu perkataan untuk diri atas diri kalian illa bi khairin, kecuali yang baik-baik saja. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ini prinsip di dalam salah satu prinsip yang harus difahami oleh orang tua. Mengatakan anaknya bajingan, mengatakan anaknya uyul, gundul pringis, nah itu macam-macam. Ini tidak baik. Kenapa? Yaitu tadi, siapa tahu para malaikat kemudian mengaminkan, dan itulah yang terjadi pada anak kita. Wal'iyadzubillah. Sehebat apapun emosi kita, kalau bisa kita kendalikan. Menghukum anak yaitu dengan sikap rahmah. Luar biasa kalau bisa menghukum dengan sikap rahmah. Artinya apa?
Artinya ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu dalam keadaan akal kita itu ya, normal, tidak dipengaruhi oleh emosi. Jadi setelah anak memang begini, ya sudah mengendap. Ya, setelah mengendap, ajak bicara. Ya, sebelum menjatuhkan hukuman harus diajak bicara dulu anak kita. Ya. Diajak bicara, dicari latar belakangnya, kenapa dia berbuat seperti itu. Ya. Sini, ada apa ya? Ayah kemarin dapat laporan kamu pergi ke PS, main PlayStation. Betul? Ditanya dulu, jangan langsung dapat laporan terus dihukum. Ya. Dikiranya dapat laporan ya, yang berbuat ke PlayStation Hasan, nggak taunya Husain, anaknya tetangga. Kan repot kita. Sudah menghukum anak kita, ternyata anak tetangga salah lihat. Ya, laporannya tidak akurat. Tanya dulu, betul kamu kemarin ke PlayStation? Jujur. Ketika anak mengakui, iya betul. Ingat, kejujuran anak harus dihargai. Jangan kemudian kita langsung, benar kan? Anak kan semakin, ngaku jujur, takut, sudah besok tak bohongi aja. Ketika dia mengakui jujur, ya, beri apresiasi dia. Alhamdulillah, kamu jujur. Saya senang kamu bisa terbuka. Kamu bisa jujur kepada Abi. Ya sudah, untuk kali ini tidak ada hukuman, tapi jangan diulangi. Beri kesempatan dia untuk memperbaiki diri, kan begitu ya. Beri kesempatan ya. Kalau anak kita ingin baik, kan kita harus memberi kesempatan untuk bisa berbuat baik ya. Tidak mungkin kita ingin anak kita baik, tidak ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Itu namanya sama ya. Kita ingin sesuatu yang baik, tetapi kita tidak berusaha untuk mengarahkan. Berikan kesempatan dia untuk berbaik. Sudah sekali ini Abi maafkan, tapi besok kalau ketahuan lagi ya, ada hukumannya. Hukumannya apa? Nah, baru di situ perjanjian. Apa hukumannya kalau kamu ke PlayStation lagi? Tidak dikasih uang jajan, Bik. Ya, catat ya, ingat, tidak diberi uang jajan. Ya. Sudah, dia sudah mengingat. Jadi bukan kita yang menyadarkan dia, tetapi dia sendiri yang mencoba kita tumbuhkan kesadaran. Kalau perbuatan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang jelek itu akan menimbulkan sesuatu yang jelek lagi. Apa itu? Terkenanya sanksi. Dan itu tentu akan merugikan dirinya. Ditumbuhkan kesadaran itu. Nah, ini namanya ya, problem solving, menyelesaikan masalah. Beda kan kalau kita menyelesaikan masalah, anak Abi ke PlayStation, mana? Pak. Setelah itu ditinggal. Selesai nggak masalah? Tidak. Anak tidak tahu apa sih salahnya ke PlayStation. Oh enak kok main. Lah iya kan? Kita kan harus berpikir dengan cara berpikir anak-anak juga. Ya kalau berpikir kita nggak ada manfaatnya PlayStation. Tapi anak-anak yang akalnya masih perlu kita bimbing, mungkin dia akan melihat itu adalah sesuatu yang manfaat bagi dirinya. Nah, oleh karena itu kita beritahu PlayStation ini kejelekannya di sini, kejelekannya di sini, kejelekannya di sini. Itu namanya memberikan arahan, irsyad wal bayan, memberikan bimbingan, kemudian penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti kita sambung kembali.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.